pagi ini. Semoga selalu sehat walafiat dan puasa hari keduanya lancar. Untuk mempersingkat waktu, maka saya serahkan kepada Bapak Soekarta ST untuk memandu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Imas atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya melanjutkan paparan materi yang berjudul Perbanyakan Agen Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum melanjutkan ke materi, maka Bapak Ibu yang belum bergabung di room kami, silakan bergabung, karena hari kedua ini di dalam bulan puasa atau Ramadan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Untuk mempersingkat waktu, mangga kita kepada Ibu Ade Suryani memaparkan materi yang perbanyakan agen hayati. Waktu dan itulah saya silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kakak selaku moderator. Di sini kami akan memaparkan materi perbanyakan agen hayati bakteri yang disebut Cyanobacillus polymica. Sebelum kebanyakan, sebaiknya kita bertahan dulu dengan yang namanya bakteri. Bakteri berasal dari kata Latin bakterium, jamaknya bakterial, adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit. Sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, obat-obatan, dan industri. Struktur sel bakteri relatif sederhana, tanpa nukleus atau inti sel, kerangka sel dan organel lain, seperti mitokondria dan kloroplas. Hal inilah yang menjadi dasar perbedaan antara sel prokariot dengan sel ekariot yang lebih kompleks. Suara Abi tak ayah.
Baik, di sini saya akan memaparkan tentang bahan dan alat untuk perbanyakan Paenibacillus polymixa. Yang pertama, kita membutuhkan alat-alat. Alatnya diantaranya satu, timbangan. Mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak memberikan gambaran di sini untuk timbangannya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bentuk timbangannya itu seperti apa. Fungsi timbangannya yaitu untuk mengukur atau menimbang berat kentang. Yang keduanya adalah alat pemanas atau kompor. Yang ketiganya ada saringan. Yang keempat panci, pisau, gunting, dan nampan. Sementara bahan untuk perbanyakan Paenibacillus polymixa itu, diantaranya satu ada kentang. Sebenarnya ubi juga bisa, Ibu Bapak, tapi kami di sini menggunakan kentang sebagai bahan dasar untuk pembuatan Paenibacillus polymixa. Yang keduanya ada gula pasir. Yang ketiganya di sini tidak ada gambarnya air, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bentuk air seperti apa. Yang keempatnya ada Paenibacillus polymixa. Paenibacillus polymixa ini adalah biang untuk memperbanyak bakterinya tersebut. Terus kita lanjut ke bahan selanjutnya yang dibutuhkan untuk perbanyakan ini adalah bahan PK. Biasanya PK itu untuk pengobatan luka kulit ya Ibu Bapak. Di sini antiseptik lah begitu. Fungsi PK itu untuk mensterilisasi udara. Selanjutnya di sini ada alat untuk fermentasi. Di sini kami menggunakan sederhana ya Bapak Ibu alat fermentasinya. Yang pertama kami menggunakan aerator. Yang keduanya di sini selang. Bapak Ibu bisa dilihat di gambar botol. Di sini ada selang. Terus yang ketiganya ada sambungan T, yang keempatnya glass wall. Glass wall itu yang ini yang saya tunjukkan. Terus yang keempatnya ada botol transparan, bisa menggunakan botol air minum Bapak Ibu, kas air minum. Terus yang kelimanya adanya jerigen. Selanjutnya kita ke langkah kerja pembuatan atau perbanyakan Paenibacillus polymixa. Langkah kerja yang pertama, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memilih kentang yang bagus, segar, dan sehat. Yang keduanya, lakukan pengupasan dan pemotongan kentang menjadi kecil-kecil. Bisa berbentuk dadu, bisa juga berbentuk panjang. Kemudian setelah dipotong-potong, silakan Bapak Ibu melakukan pencucian sampai bersih. Kemudian setelah itu, rebus kentang dengan 1 liter air dalam panci pemanas sampai kentang empuk. Jika terasa hambar, dan sekali-kali kentang tersebut diaduk ketika pemanasan. Yang kelimanya, lakukan penyaringan kentang dan ambil ekstrak kentangnya. Ekstrak kentang itu berarti airnya ya Ibu Bapak. Jadi kentangnya bisa kita buat untuk bahan makanan. Biasanya ibu-ibu tahu ya bahan makanan yang digunakan itu adalah bahan makanan kentang itu perkedel biasanya ya Ibu Bapak. Jadi hanya digunakan airnya saja. Yang keenam, kita masukkan ekstrak kentang ke dalam panci pemanas dan tambahkan gula pasir. Yang ketujuhnya, masak campuran ekstrak kentang dengan gula pasir dengan api kecil sampai gula pasir larut. Jika sudah matang, matikan api dan biarkan ekstrak kentang gula itu dingin. Jadi suhunya turun dulu ya Bapak Ibu sebelum dimasukkan ke dalam jerigen. Yang ke-10, masukkan atau inokulasikan isolat agen hayati sesuai dengan
yang dipersyaratkan ke dalam ekstrak kentang gula. 1 tube reaksi isolat agen hayati untuk 5 liter ekstrak kentang gula. Yang ke-11-nya, buat rangkaian alat fermentasi. Ke-12-nya, kita melakukan inkubasikan ekstrak kentang gula tersebut dengan penambahan atau pengaliran udara selama 14 hari dengan menyambungkan jerigen dengan rangkaian alat fermentasi. Yang terakhir mungkin agen hayati, jika sudah 14 hari agen hayati siap untuk diaplikasikan. Ada tambahan Ibu Bapak untuk langkah kerja. Jadi sebelum dimasukkan ke jerigen atau sesudah dimasukkan ke jerigen, EKG tersebut sudah dingin, silakan Bapak dan Ibu menambahkan 1 sendok minyak sayur. Fungsi dari 1 sendok minyak sayur tersebut adalah untuk menanggulangi atau tidak terjadinya busa pada air EKG pada saat proses fermentasi. Selanjutnya, bentar Bapak Ibu, ada trouble di komputer saya ya. Ini adalah gambar rangkaian proses pada saat fermentasi, Bapak Ibu. Di sini nomor 1. Di sini adalah gambar rangkaian proses fermentasinya, Bapak Ibu. Nomor 1 ini adalah kita gunakan aerator. Nomor 2 di botol minuman nomor 2 itu larutan PK. Larutan PK itu 0,2 gram setiap melaksanakan fermentasi. Dicampur dengan air, Bapak Ibu. Terus yang ketiganya adanya glass wall atau penyaring udara yang tadi glass wall itu digulung lalu dimasukkan ke dalam botol plastik tersebut yang sudah ditambah dengan selang. Yang keempatnya itu adalah EKG atau ekstra kentang dan gula. Atau rebusan kentangnya itu air rebusan kentang tersebut. Yang kelimanya adalah indikator air. Indikator air itu menggunakan air biasa Bapak Ibu, tapi tidak menggunakan air PDAM. Kenapa tidak menggunakan air PDAM? Karena di air PDAM itu biasanya mengandung kaporit, jadi dianjurkan tidak menggunakan air PDAM. Air sumur atau air mineral itu lebih bagus. Fungsi dari indikator air ini, Ibu, untuk mengetahui proses rangkaian ini betul atau tidak. Jadi kita akan mengetahui betul atau tidaknya, sempurna atau tidaknya alat fermentasi ini dengan melihat ke indikator air. Jika di indikator air tersebut ada gelembung udara, berarti rangkaian proses fermentasi itu sudah sempurna, tidak ada bocor, berarti Ibu Bapak. Jadi nanti kita dilihat di gelembung air tersebut. Jika tidak ada gelembung air, berarti rangkaian proses fermentasi itu tidak sempurna. Mungkin ada di salah satu selang bocor atau udara tidak tersampaikan. Tuh. Ini di sini gambarnya ada 2, Bapak Ibu, karena aeratornya menggunakan 2 lubang. Jadi sekalian Bapak Ibu, ini kan biasanya 1 lubang ya aeratornya. Ini menggunakan 2 lubang. Jadi urutan dari rangkaian ini sama saja dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi nomor 1 aerator, nomor 2 larutan PK, nomor 3-nya glass wall, nomor 4-nya air rebusan kentang, dan nomor 5-nya indikator air. Jadi di sini di gambar ini 10 liter
Ya, langsung. Jadi 10 liter langsung kita melakukan fermentasi. Selanjutnya, Bapak Ibu, manfaat dari agen hayati ini adalah untuk mengatasi. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, saya lupa. Kembali lagi ya Bapak Ibu ke sini ke rangkaian proses fermentasi. Jadi jika kita ingin mengetahui proses fermentasi kita setelah 10 sampai 14 hari berhasil atau tidaknya, kita bisa mencium larutan EKG. Jika larutan kentang tersebut baunya seperti bau tape, asam-asam seger, itu berarti fermentasi kita berhasil. Tetapi jika larutan EKG tersebut berbau busuk, berarti fermentasi kita sudah terkontaminasi, itu tidak bisa dipakai Bapak Ibu. Jadi yang dipakai itu yang baunya seperti tape. Selanjutnya, manfaat dari agen hayati ini adalah untuk mengatasi penyakit pada tanaman padi. Salah satunya yaitu penyakit kresek, penyakit blast atau patah leher pada malai padi. Cara pengaplikasian bakteri Paenibacillus polymixa ini adalah 1 Ibu Bapak dosisnya 1 sampai 10 liter 1 sampai 10 cc per liter air. Waktu aplikasi sebaiknya dilakukan pada sore hari pukul 15 Bapak Ibu punten, pukul 15 itu berarti pukul 3 sore. Mengapa? Karena kita menghindari teriknya sinar matahari yang akan menguapkan bakteri tersebut. Terus, jika musim hujan, pengaplikasian dapat ditambahkan dengan perekat pada larutan semprot. Yang ketiganya, aplikasi dilakukan secara berjadwal pada saat 1. Perendaman benih. Jadi sebelum disebar, benih tersebut sudah kita rendam dalam larutan bakteri Paenibacillus polymixa selama kurang lebih 15 menit. Nah, itu baru bisa disebar. Yang keduanya adalah pada saat persemaian. Umur tanaman 10 atau 15 hari setelah semai. Yang ketiganya, pada saat di pertanaman, ketika umur tanaman tersebut 2, 4, 6, 8, dan 10 minggu setelah tanam. Jadi intervalnya 2 minggu sekali intervalnya. Jadi minggu ke-2, minggu ke-4, minggu ke-6, minggu ke-8, dan minggu ke-10 setelah tanam. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator, moderator untuk melanjutkan. Siapa tahu nanti ada yang mau ditanyakan. Untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanyakan hayati. Soalnya mungkin tadi sudah dipaparkan. Hasil tersebut nanti dari dimanfaatkan lagi. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan.
Itu mah ada suara saya? Ya, oke. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ani Sofiani ya Pak ya. Ibu, fungsi dari agen manfaat hayati ini adalah untuk mengatasi penyakit pada tanaman padi. Contoh penyakitnya adalah penyakit kresek dan penyakit blast. Tetapi pada saat, jadi Bu gini, ini seperti imunisasi bayi. Jadi sebelumnya kita sudah menggunakan agen hayati seperti yang tadi saya paparkan di aplikasi ya Bu ya. Jadi sebelumnya kita rendam dulu benihnya, terus setelah 15 menit direndam baru kita sebat. Jadi sebelumnya Bu, jadi bukan berarti ketika hama atau penyakit itu datang kita menggunakan Pak ini, bukan. Tapi sebelumnya. Jadi bakteri ini kalau di anak itu sama dengan imunisasi Ibu. Jadi sebelum, jadi gini Bu, peribahasanya sedia payung sebelum hujan. Jadi digunakan, aplikasikan sebelumnya. Jadi bukan berarti penyakitnya datang terus langsung menggunakan bakteri ini, tidak. Jadi dilakukan setelah sebelum tanaman dan penyemaian. Seperti itu Ibu. Seperti itu Bu Ani, jawaban dari saya. Apa Ibu Ani lainnya? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau lebih Pak Atta, ada pertanyaan dari Bu Eis. Sudah masuk belum chatnya? Ya. Bagaimana bisa mendapatkan bibit bakteri? Bisa langsung kontak ke saya Ibu, dan insya Allah nanti akan saya siapkan bibitnya. Nanti akan dibantu menyiapkan bibitnya. Nah, ini dari Bu ini ada. Ya, mangga Pak Atta. Wajib itu disebutkan bakteri apa saja yang bermanfaat untuk digunakan, apa saja bakteri yang Bentar Pak.
Untuk tanaman pangan, Pak, tanaman pangan dan sayuran, Ya. bakteri yang biasa digunakan itu hanya bakteri ini saja, Ibu, yang sekarang sedang kita bahas. Jadi hanya bakteri Paenibacillus polymixa saja yang bergunanya, yang saat ini saya paparkan. Nah, ya. Lanjut. Nah, boleh. Ada pertanyaan lagi dari Ibu. Apakah itu hanya untuk padi saja? Bisa, selain tanaman padi juga bisa untuk palawija dan sayuran. Cuman mungkin di sini cara pengaplikasiannya untuk sayuran dan palawija kan tidak kami share ya Bu ya, karena kami di sini hanya menerangkan tentang fungsi dari bakteri Paenibacillus ini untuk tanaman padi saja. Jadi kalau aplikasinya, dosis-dosisnya belum saya share. Nanti Ibu bisa langsung tanya saja ke saya. Kalau untuk tanaman palawija dan sayurannya. Baik Bu Nung, itu jawaban dari saya. Ya, Bisa nggak untuk tanaman bunga? bunga. Bagaimana bunga itu terserang penyakit mungkin Ibu? Kalau misalnya bunga itu terserang penyakit mungkin bisa. Tapi kalau misalnya, kalau bunga sih sebenarnya kami belum mengaplikasikannya Ibu, punten kalau untuk bunga. Jadi, tapi bisa saja sih sebenarnya karena ini kan namanya juga bakteri atau imunisasi, bakteri alami. Tapi kami belum mengaplikasikannya untuk tanaman bunga Ibu, punten. Jadi jawabannya hanya itu. Ibu Nung. Terima kasih Bu Ade. Ya, sami-sami Ibu Nung, mangga. Tanaman hidroponik bisa, Pak. Nanti disatukan dengan, hanya disemprotkan saja kalau tanaman hidroponik. Jadi kalau tanaman hidroponik itu hanya disemprotkan saja. Sami-sami Bu Is, mudah-mudahan puas dengan jawaban yang saya berikan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih detail lagi, mangga Ibu menghubungi nomor saya saja.
Satu. Kalau itu barangkali ada yang lagi, maka naik makan. Sebenarnya bahan ubi juga bisa, Pak. Yang penting jangan singkong, Pak. Karena singkong itu mengandung sianida. Jadi itu akan bukan menjadi bakteri baik nantinya. Ubi Jadi dari beberapa ubi yang dicoba, Pak, lebih bagus dari kentang yang terbaiknya. Ya. Kalau gimana nggak bisa? Bisa sebenarnya, cuman mungkin lebih bagus hasilnya itu lebih bagus dari kentang. Kalau singkong tidak, kalau singkong jangan Pak karena mengandung sianida. Jadi tidak bisa digunakan untuk tidak bisa digunakan untuk bahan perbanyakan paeninya. Nomor saya sudah dicantumkan ya, Pak Atta? Oh iya. Menyimak Pak. Menyimak tapi tidak sambil ngopi ya Pak Supri ya? Enggak. Tapi saya Bu, aduh, benar nanti tercerahkan gitu. Amin. Jadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Supri untuk sawahnya Pak Supri. Sawah di mana? Tapi ya bagus Bu, maksudnya teh biasa ngangge palawija aja Bu. Ya, palawija bisa. Oh ya. Ya aplikasi nama bade berguru ka Bu Ade. Boleh, mangga siapapun boleh berguru dengan saya. Bukan berguru Pak Supri, kita sama-sama belajar saja. Oke, siap. Turun bade ada jantan ngerti ternyata bakteri itu